Ustadz, dua lagi. Bagaimana jika perekonomian di dunia berbasis Islam? Akan seperti apa perekonomian itu? Apakah masih ada kemiskinan? Apakah masih akan terjadi inflasi? Kita bicara tentang ekonomi di alam goib atau alam nyata? Saya tanya sekali lagi. Bicara ekonomi Islam ini bicara teori di alam kertas, makalah, seminar, lokakarya, atau pernah nyata di alam nyata? 2 tahun setengah jadi khalifah dan dia menantang siapa yang bisa berjalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda. Son'a Yaman, sekarang kita hitung Yaman, naik Yaman Saudi Arabia, naik ke atas Suriah, Yordania, Palestina, naik ke atas lagi Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, 9 negara. Siapa yang sanggup jalan kaki 9 negara mencari fakir miskin, bawa ke sini, kata Umar bin Abdul Aziz. Abad kedua Islam, tidak ada fakir miskin kalau ekonomi Islam diterapkan. Jadi kita bukan cerita masalah makalah seminar, kita bicara tentang pernah wujud ada di alam nyata. Bukti, real, fakta, bukan fiktif. Jadi orang Islam cerita ekonomi ini bukan dongeng, bukan cerita tentang masalah. Nah, ini mesti diwujudkan kepada umat Islam. Lalu kemudian kenapa dalam fikih itu, coba baca kitab tafsir di abad-abad keempat, abad-abad kelima, abad-abad keenam. Mereka cerita tentang anjing Ashabul Kahfi warnanya apa. Apakah anjing herder, apa anjing bulldog? Mereka cerita tentang perahunya Nabi Nuh sebesar apa, kayunya dari kayu apa, mendaratnya di mana. Lalu kemudian orang zaman sekarang baca itu, apa ini? Ngapain dikaji anjing Ashabul Kahfi? Ngapain dikaji? Justru kalau dilihat dari sisi lain, begitulah hebatnya ekonomi zaman itu sampai mereka memikirkan sesuatu yang berlebihan, karena memang makan cukup, kehidupan luar biasa, ekonominya mapan, sampai mereka berpikir tentang sesuatu yang tak terpikirkan oleh manusia sekarang. Sekarang kenapa orang tidak produktif? Gimana mau produktif? Ekonomi morat-marit, tunggang langgang, lintang pukang. Jadi kalau dibaca abad-abad pertengahan, abad keempat, abad kelima, abad keenam, kenapa tafsir-tafsir, fikih-fikih itu mengkaji dengan kajian luar biasa. Bahkan di Indonesia, kalau adik-adik nanti baca fikih ketika Islam sedang jaya-jayanya di Kalimantan, ada kitab fikih namanya Sabilal Muhtadin, ditulis oleh mufti kerajaan Banjar, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dikaji tentang masalah sesuatu yang tak terpikirkan oleh manusia, saking kan mapannya ekonomi mereka saat itu. Andai ada seorang pergi ke hutan, bisa konsen? Masih bisa? Andai ada orang pergi ke hutan, sampai di hutan turun hujan gerimis, maka dia pun masuk ke dalam gua, berteduh di dalam gua. Setelah berteduh dalam gua, hujan pun reda. Lalu dia keluar dari dalam gua melanjutkan perjalanan. Ternyata gua tempat dia berteduh tadi rupanya, maaf, kemaluan raksasa. Apakah dia wajib mandi junub? Orang sekarang kalau baca itu, ngapain dikaji masalah ini? Ini kan nggak penting. Memang betul, tapi cari sisi lain. Begitulah mereka berpikir, saking kan sudah mapannya ekonomi sana itu. Tak ada lagi fakir miskin, orang kaya raya, sampai orang berpikirnya pun kelas VVIP. Nah, jadi banyak orang mengatakan, ini kitab-kitab klasik ini Ustaz terlalu besar masalah. Kenapa kitab itu sampai 1 meter panjangnya? Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi 606, semeter panjangnya. Kitab-kitab fikih itu ditulis Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin. Dalam syarah hadis pula Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, sampai dikaji masalah waw, masalah fa, masalah wa. Untuk apa dikaji ini?
saking kan makmurnya hidup mereka, tak ada lagi dikaji masalah kemiskinan. Kenapa penulis-penulis sekarang tidak produktif? Salah satu sebabnya adalah masalah ekonomi. Saya hanya ingin bercerita bahwa umat Islam kalau cerita ekonomi Islam bukan cerita teori tapi pernah jaya, dia ingin mengulang kejayaan itu. Dan kalau Islam jaya, semua akan mendapatkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu